warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asmaul husna. Bismillahi badana walhamdulillahina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rabi'u ya Mu'is ya Muqtil ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Abdul ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Habib ya Muqitu ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubtilu ya Mu'iddu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal
Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat sesepuh yang ada di wilayah RT 01 RW 01 Kelurahan Jembatan Besi, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Hikmah beserta jajaran kepengurusannya serta beserta jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang istiqomah ngajinya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, saya selalu menghimbau, mengajak kepada para jamaah untuk selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini, kita dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat menggerakkan anggota badan menuju tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu perintah atau satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini kita diaku oleh Rasulullah termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini. Kajian kita malam hari ini, saya akan melanjutkan membaca kitab Rubabul Hadis. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah memasuki bab yang ke-20. Bab yang ke-20 ini menerangkan tentang keutamaan istighfar. Apa judulnya? Keutamaan istighfar. Ya, istighfar itu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ishruna. Adapun bab yang ke-20 ini menerangkan fi fadilatil istighfari, menerangkan tentang keutamaan istighfar. Istighfar ini adalah salah satu perintah dari Allah, karena kita sebagai manusia ini secara jujur tingkah laku kita, omongan kita masih jauh dari kebenaran. Jujur ya, secara jujur setiap hari kita ini kalau dinilai antara yang baik dengan kejelekan kita, ini masih banyak jeleknya. Betul apa betul? Kurangnya sama tambahnya, kira-kira ini kita banyak tambahnya apa banyak kurangnya? Banyak kurangnya. Nah, untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, ini kita harus banyak-banyak baca istighfar. Nah, makanya istighfar ini penting, jangan sampai disepelekan, karena kekurangan kita banyak. Ya, kekurangan kita ini sangat banyak, makanya harus sering-sering banyak baca istighfar.
Ya, astagfirullahaladzim. Betapa ini agak panjang ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah. Yang penting kita ini harus banyak-banyak baca istighfar. Minimal itu habis sholat tuh minimal 3 kali. Kalau sholatnya genep 5, berarti 3 kali 5 berarti berapa? 15 kali. Itu kalau sholatnya genep 5. Kadang-kadang sholatnya gak genep 5. Ada yang sholatnya masih belum genep 5 ada? Masih ada? Jadi nanti lagi ya. Itu kalau sholatnya genep 5, itu istighfarnya baru 15. Padahal minimal kita ini minimal pada tidak baca istighfar itu minimal 100 kali minimal. Jangan kurang dari 100 sombong namanya, kayak gak punya kayak gak punya kekurangan, kayak gak punya kesalahan. Istighfar itu minimal 100 kali sehari minimal itu. Ya, karena maksimal tidak usah nggak terbatas. Semakin merasa banyak salahnya, semakin merasa banyak kekurangannya, semakin merasa banyak yang harus dibenari, ya harus banyak-banyak istighfar. Itu karena hanya dengan istighfar itulah kemampuan kita menebus kesalahan kita kepada Allah. Allah mau dibawakan kopi, Allah nggak butuh kopi. Allah mau dibawa duit, Allah nggak butuh duit. Ya kan? Allah itu hanya butuh hambanya, itu hanya baca istighfar. Itu. Ya, makanya istighfar tuh boleh, tidak harus habis sholat aja. Ini kita baca istighfar habis sholat aja. Itu aja kadang-kadang kalau mau, kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum langsung jablas istighfar kagak, doa kagak, kan sombong namanya. Kok salah kita banyak kok, kekurangan kita banyak kok. Baca istighfar kagak mau. Nah, salah satu keutamaan istighfar ini adalah untuk menutupi kekurangan kita. Gitu. Mari kita baca ada apa fadilah istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah likulli da'in dawaun. Likulli da'in, setiap penyakit, dawaun itu ada obatnya. Semua penyakit yang ada ini sudah disiapin obatnya. Apapun penyakitnya, ini ada obatnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sakit apapun ada obatnya. Yang satunya bikin bingung penyakit corona, belum ketemu obatnya. Apa nggak ada? Ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Rasul. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al istighfar, kata Rasul. Obatnya dosa, ya, obatnya dosa. Orang yang banyak dosa, maksudnya ini orang yang banyak dosa itu diibaratkan adalah orang yang punya penyakit. Jadi kalau kita banyak dosa, ini akan mengakibatkan penyakit. Adapun obatnya orang yang banyak dosa ini adalah al-istighfar, yaitu membaca istighfar. Paham? Jadi kalau kita banyak dosa, kita banyak salah, ini akan jadi penyakit. Kok bisa Pak? Penyakit apa? Penyakit hati yang sulit diobati. Ini penyakit hati. Kalau penyakit periang panas, minum bodrek selesai. Pilek, minum Mexagrip selesai. Tapi kalau penyakit hati ini sulit diobati kalau kita tidak banyak-banyak baca
serakah. Ya, ini kan penyakit itu namanya. Ya, orang kalau sudah angkuh kira-kira gimana? Dengan temannya gimana? Sombong. Ya, apakah Islam mengajarkan itu? Oh tidak. Islam tidak mengajarkan kesombongan. Islam tidak mengajarkan supaya kita itu iri dengki. Justru kalau kita sudah dimasuki iri dengki serakah, ini akan sulit diobati. Hati kita sudah dikuasai penyakit seperti itu, obatnya hanya satu, yaitu istighfar. Termasuk penyakit-penyakit saat ini yang sulit disembuhkan, termasuk corona. Ini kalau kita nggak banyak istighfar kepada Allah, maka tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Makanya harus banyak istighfar sekarang. Introspeksi diri, jangan saling menyalahkan. Tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan, tetapi mari kita bersama-sama introspeksi diri, kembali kepada diri kita masing-masing untuk berlomba-lomba mendekat kepada Allah dengan berbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur. Sesungguhnya Allah ini adalah yang maha pengampun. Apapun dosa kita, gak usah pesimis. Pak, kalau dosanya banyak, Pak, kalau dosanya gede, apakah diampuni oleh Allah? Diampuni kalau kita mau baca ya, tapi ya kita nggak sholat dan istighfar kenceng, sholatnya kagak, disangka juga bohong. Ya, istighfar astagfirullahaladzim, suruh sholat nanti dulu, ya sengaja bohong kalau begitu. Ya, ini jadi kalau selama kita tobat, kita benar-benar kita ini ingin diampuni Allah, sholat dikerjakan, istighfarnya kencang, pasti akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi apa faedahnya istighfar? Yang pertama yaitu bisa jadi obat daripada segala penyakit. Karena penyakitnya orang itu diawali dari banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya kalau kita sudah banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka Allah akan murka kepada kita ya, dengan menurunkan beberapa macam bala, beberapa bencana. Nah, maka kita harus taubat, ya, banyak baca Insya Allah kalau semua orang Indonesia ini banyak taubatan nasuha, taubat yang benar-benar introspeksi, menutupi kekurangannya, yang merasa salah harus dibenerin. Nah, insya Allah akan mengangkat kasus yang sangat berat ini. Tapi kalau tidak pada sadar, ya, yang jadi pedagang nakal, yang jadi pegawai korupsi, yang jadi karyawan ya tidak mau jujur. Nah ini nanti akan terus karena Allah sudah menurunkan aturan-aturan yang benar, kita tidak mau melakukan dengan benar, maka Allah akan murka dengan sesuatu. Yang kedua, hadis yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyatun. Setiap sesuatu, likulli syai'in, setiap sesuatu
hilyatun itu ada hiasannya. Ada hiasannya. Wa hilyatun dzunub, ada hiasannya dosa. Al istighfaru itu baca istighfar. Itu ya, maksudnya apa? Maksudnya semua manusia ini tidak ada yang tidak dosa. Semua manusia ini tidak ada yang tidak punya kesalahan. Pasti manusia itu punya kesalahan. Pasti manusia itu punya kekurangan. Nah, kekurangan ini memang itu ya memang manusia harus begitu. Gak ada manusia bersih, gak ada. Ya, siapapun dia, ya tetap namanya manusia itu ada ada dosa, karena itu hiasannya. Manusia kok gak punya dosa, gak pancep, gak pantas. Ya, manusia gak punya dosa, gak pantas. Tapi kalau begini ya jangan dihiasi dosa semuanya. Ya gak boleh. Ya gak boleh. Artinya kegiatan kita sehari-hari itu kalau masih kurang, masih dosa, wajar. Ya, makanya kata orang Jawa, manusia itu namanya menungso. Menungso itu katanya menus-menus kakean dosa. Itu bahasa Jawanya begitu. Manusia itu memang banyak kesalahan, ada kesalahan. Karena al-insan mahalul khata' wa nisyan, kata Rasul. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah lupa, nggak manusia namanya. Namanya malaikat. Karena malaikat ini makhluknya Allah yang nggak pernah selalu taat sama Allah. Tapi kalau manusia kadang-kadang ya taat, kadang-kadang ya apa? Cakap gitu kan? Manusia biasa. Begitu itu. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang-kadang kalau lagi rajin ya, rajin ke mushola. Kalau lagi males, walaupun disuruh kayak apapun ya nggak mau datang. Itu manusia kan biasa begitu itu. Cuma kita ini harus berusaha antara tambah dan kurang, harus banyak tambahnya. Jangan banyak kurangnya, apalagi semakin tua. Semakin tua harus semakin tambah baiknya, jangan semakin tambah kurangnya. Udah tua kok masih gak kapok-kapok aja, masih gak puas-puas saja, suruh ke mushola seminggu sekali datangnya. Nah ini mah gak ada tambahnya kalau begitu. Ya naik turun wajar, ya tapi turunnya jangan dalam-dalam. Ini rajinnya 2 hari, malesnya 2 minggu. Ya gak ibah namanya begitu itu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Nah kalau ada ya kita harus berusaha supaya jangan sampai begitu. Karena manusia itu rata-rata ya ada tambah, ada turun. Cuma antara tambahnya dengan turunnya jangan banyak turunnya. Itu harus berusaha. Ya harus berusaha. Jangan sampai kita ini tidak ada usaha ke sana. Itu loh. Jamaahnya maghrib isya rajin, cuma antara subuh, zuhur, asar gak sholat. Ya sama aja begitu itu. Ya jangan sampai seperti itu. Kita berusaha supaya apa? Supaya kita tetap bisa istiqomah. Paham ya? Nih. Jadi kalau kita lagi dosa, ajar dengan manusia itu punya dosa. Tapi jangan sengaja dengan memperbanyak melakukan dosa. Yang ketiga, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana farran minaz zahfi. Kata Rasul, man istaghfara, man siapa saja orangnya istaghfara yang memohon ampun kepada Allah, ya sudah dikatakan man, ini siapa saja orangnya yang mau
mengampuni orang tersebut. Ya, siapa saja. Ya, makanya kemarin ini ya, kalau lihat film yang sangat itu kemarin kan ada orang yang jahat itu yang suka membunuh orang, tanya, saya sudah membunuh banyak orang, kalau saya tobat, tobat saya diterima apa tidak? Ada kiai yang ditanya begitu, ada jamnya kalau kiai sana itu, oh kamu bisa terlalu banyak, nggak diampuni, malah dibunuh sekalian kiai dengan karena gara-gara ditanya tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal kalau kita ini ya memohon ampun dengan membaca istighfar kepada Allah, dosa kita segede apapun, kalau kita benar-benar taubat, kita benar-benar mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan memberi ampun. Innallaha ghafurur rahim. Itu Pak. Kalau Allah aja memberi contoh seperti itu, masa kita manusia ada orang minta maaf kita nggak ampuni? Kadang-kadang kita kan gengsi, kadang nafsu kita kadang udah terlalu emosi. Kita punya masalah sama tetangga, kita punya masalah sama teman, kita punya masalah sama saudara. Sudah mohon maaf, minta maaf loh, nggak diampuni dengan keterlaluan. Ada orang sudah mohon ampun juga diampuni. Ya, karena waktu sudah terlanjur jengkel, itu manusia itu begitu. Padahal Allah memberikan contoh seperti itu. Dosa segede apapun, kalau masih mau minta ampun, baca istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Apapun dosa. Sampai di sini katakan wa in kana farran minas sahwi, walaupun orang itu lari dari medan perang atau dikatakan pengkhianat. Ya, walaupun dia seorang pengkhianat kan orang yang keluar dari barisan. Dalam Islam walaupun dia itu murtad kan keluar dari agama Islam, tapi kemudian dia taubat kembali dengan benar-benar taubatnya, minta ampun kepada Allah, maka Allah juga tetap akan mengampuni dosanya. Ketika itu diampuni, selanjutnya bagaimana? Ya selanjutnya ya tergantung dia mau benar apa enggak. Kalau enggak benar lagi ya dihitung lagi dosanya. Ya buka lembaran baru lagi. Itu. Makanya orang ini harus selalu waspada ya sampai akhir hayat, mudah-mudahan dia bisa husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya wal mursalin. Siratal anbiya wal mursalin. Salli wa sallim daiman ala bada. Salli wa sallim daiman ala bada. Wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kita nggak usah pesimis jadi orang itu, tetap optimis apapun ya kesalahan kita. Kalau kita memang sudah benar-benar taubat, minta ampun pada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Makanya setiap sholat itu kenapa kok harus ada baca istighfar? Karena untuk tadi itu barangkali kita tidak sengaja tadi kita melakukan kesalahan dan habis sholat itu habis dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah istighfar
ya tergantung kita. Sholat kita nanti gimana lagi, kalau kita malah kesalahan lagi, ya habis sholat baca istighfar lagi. Gitu. Penting itu istighfar habis sholat itu. Ya kalau nggak penting, ya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, para kiai dulu ya tidak mengajari seperti itu. Ini kan tinggalan para ulama, tinggalan para kiai. Ya, supaya kita nggak males bikinnya bareng-bareng. Ya, jangan sampai assalamualaikum, salaman langsung jablas, ya, pergi kabur. Nah ini kan namanya kita kayak nggak punya kesalahan, kayak nggak punya kekurangan. Padahal kekurangan kita banyak, kesalahan kita banyak. Untuk menutupi itu hanya dengan memperbanyak baca hadis yang keempat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in ada bil yaumi sab'ina marratan. Ma asarra tidak tetap, tidak jadi tetap. Man siapa orang istighfar yang membaca istighfar. Wa in ada, dan walaupun dia mengulangi fil yaumi setiap hari sab'ina marratan 70 kali kesalahan. Artinya apa? Misalnya ada orang setiap hari melakukan kesalahan yang diulang-ulang sampai 70 kali kesalahan, ya, tetapi kalau dia membaca istighfar maka tetap Allah akan mengampuni dosanya. Ya, misalnya habis isya ini tadi sudah sholat, sudah baca istighfar, habis ngaji malah maksiat, kan bisa lagi tuh. Ya, besok habis subuh istighfar lagi, ya tetap diampuni dosa. Ini keutamaan istighfar. Karena ya ada itu ceritanya orang itu, ya begini nih habis sholat, gitu kan, ya sholat berjamaah, ya wiridan gitu. Habis isya, ya ke tempat karaoke, ya mabuk-mabukan, minum, ya sama PK, gitu kan. Kalau kesalahan lagi, ya besoknya subuh sholat lagi. Ya seperti itu tetap hitungannya masih ada hitungan yang harus diperhitungkan. Ya, masih ada yang diperhitungkan. Tetap Allah akan mengampuni dosanya. Ya cuma tadi itu kalau karaoke-nya sejam, istighfarnya baru 5 menit kan gaibah. Gaibah kan itu. Misalnya kan kalau kita melakukan maksiat sejam, ya istighfarnya 1 jam. Berapa ribu itu kira-kira? Ya udah dihitung aja. Kita supaya imbang, ya supaya imbang. Jangan sampai kita nggak imbang, maksiatnya sejam, apanya istighfarnya hanya 10 menit, kan nggak imbang. Mestinya kalau pengen imbang ya harus disamakan. Jangan sampai tidak disamakan. Karena kalau kita masih mau baca istighfar, walaupun kesalahan kita sering kita lakukan berkali-kali, tetap Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini termasuk fadilah istighfar, keutamaan istighfar. Makanya jangan males baca istighfar. Ya, kalau kita setiap melakukan kesalahan ya langsung istighfar, tidak usah nunggu habis sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dunubi ghafarallahu lahu wa walaha kafaratun. Kata Rasul, man istaghfara, siapa saja orangnya yang mau memohon ampun dengan membaca istighfar ba'da dunubi, setelah melakukan dosa. Ada orang melakukan
kemudian dia mau baca istighfar, maka ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dan karena bahwa laha kafaratun, karena istighfar itu adalah sebagai kafarat, sebagai tebusan. Jadi tebusan dosa ini adalah istighfar. Kan enteng toh, nggak harus keluarin modal duit banyak. Coba kalau mencuri dihukum 3 bulan, mencuri ayam hukum 3 bulan, pengen keluar harus siapin duit 10 juta minimal. Kalau salah dengan Allah cukup dengan istighfar. Enak kan? Enak kan? Dulu enaknya kadang-kadang baca istighfar kepada males. Ya, makanya minimal jangan kurang dari 100. Syukur bisa 1000, syukur bisa 5.000, syukur bisa 10.000. Karena apa? Barangkali masa lalu kita ini ya bisa tertutup dengan istighfar kita. Semua orang punya masa lalu, tapi gak usah dipikirin masa lalunya. Udah nyebut udah begitu aja udah. Tapi mari kita tutupi dengan banyak baca istighfar. Itu ya, dulu sholatnya belum mau, udah gak usah dipikirin, baca aja istighfar sekarang yang banyak. Kan gitu. Dulu masih sering ngantepin orang, udah gak usah dipikirin, sekarang banyak-banyak istighfar. Dulu masih sering bohongin orang, udah gak usah dipikirin, sekarang banyak-banyak baca istighfar. Itu ya, itu istighfar penting. Pokoknya pesan saya jangan kurang dari 100. Jangan kurang. Kalau masih kurang 100 namanya masih saya katakan orang sombong. Dan sehari kok kurang dari istighfar 100 namanya sombong. Kayak gak punya kesalahan, kayak gak punya kekurangan, kayak gak punya dosa. Ya, kapan waktunya terserah. Dibagi misalnya habis sholat, kalau 100 ya bagi 5 minimal ya, habis sholat ya 20 kali. Syukur-syukur bisa habis sholat 33, dan 33 kali 5 kan lumayan. Ya, istighfar 33 kali kan gak ada 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan dibaca yang banyak istighfar, karena kita ini sudah memasuki akhir zaman. Banyak adab yang diturunkan Allah di muka bumi ini karena manusianya sudah banyak yang lupa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita diselamatkan Allah. Amin Allahumma amin. Kan gitu. Ya, karena adab kalau udah turun kan gak pilih-pilih. Ya, ada banjir, kan gak pilih-pilih ya, yang sholat ya kena, yang gak sholat. Nah, kan gitu. Makanya kita mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zamannya sudah seperti ini. Ya, orangnya sudah susah diaturnya. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak introspeksi diri, nah nanti kita akan ikut-ikutan dengan yang lainnya seperti itu. Kita harus ada bedanya. Seorang yang beriman harus berbeda dengan orang yang tidak iman. Mereka yang tidak iman pikirannya hanya satu, pengennya fit dunia hasanah, hanya itu pengennya di dunia, pengen enak, sejahtera. Ya, enak di dunia kalau menurut dia kan duitnya banyak, mobilnya mewah, rumah mewah, itu enak menurut dia, kan begitu. Nah, tapi kalau kita pengennya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, pengen kita di akhirat juga pengennya sejahtera.
Kenapa? Karena manusia pasti mati, maka kita nanti bisa pengen hidup juga sejahtera. Supaya sejahtera ya kita di dunia hati-hati, banyak istighfar, banyak zikir, banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Nah ini kita ngumpulin ngumpulin poin ini untuk akhir kan gitu ya. Maka untuk masuk kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikum ad-dunub. Idza kasura, ketika banyak ala ahadikum ada di antara ketika banyak ala ahadikum ada pada salah satu di antara kalian, apa yang banyak ad-dunubu dosa. Ketika dosa ini ada, ketika dosa yang banyak ini ada di antara kalian, falyatlubil maghfirah, falyatlub, maka hendaknya cepat-cepat memohon ampun ya, cepat-cepat memohon ampun. Dengan apa? Fil istighfari, dengan membaca istighfar ya, dengan membaca istighfar. Ketika kita ini merasa banyak dosa, ketika kita merasa banyak kesalahan, maka hendaknya cepat-cepat memperbanyak istighfar. Ini ya. Selanjutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dunubu ahadikum falyastaghfirillah. Sama artinya, ketika banyak dosa di antara kalian, falyastaghfir, maka hendaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru yaqul dunuba. Istighfar ini adalah memakan dosa. Istighfar bisa menghilangkan dosa. Kama takulun narul hatoba al-yabisa, sebagaimana api membakar kayu yang kering. Jadi ibarat kita baca istighfar ini adalah membakar dosa-dosa kita seperti api membakar kayu yang kering. Gimana kira-kira? Artinya gimana? Artinya gampang. Coba kalau kayunya basah, artinya susah. Artinya kita sedang istighfar, ya gampang, dosa hilang, nggak usah dipikirin. Ya, dosa itu masa lalu. Tapi setelah hilang jangan dosa lagi, maksudnya begitu. Ya kan? Jadi nggak usah pikir masa lalu, nggak usah dipikir, biarlah. Makanya ada nyanyian masa lalu, biarlah masalah, bukan itu, biar masa lalu aja, nggak usah dipikir. Kita pikirin masa depan dengan banyak istighfar, karena kita nggak mungkin kembali pada masa lalu, gitu loh. Kita nggak mungkin kembali pada masa lalu. Udah, masa lalu aja, nggak usah dipikirin. Yang penting masa depan kita banyak baca istighfar. Gak usah begitu, Pak, saya itu gimana, udah banyak dosa, banyak salah, kira saya sholat itu masih diterima gak sholat? Itu namanya pesimis. Allah adalah innallaha ghafurur. Nah, itu aja, gak usah aneh-aneh. Ya, gitu. Jadi kalau kita sudah bicara masa depan, masa lalu tinggalkan, karena semua orang pasti punya masa lalu. Dan masa lalu seseorang itu ya macam-macam bentuknya. Ada yang mengerikan, ada yang menyenangkan. Udah nggak usah bicara masa lalu, masa depan.
sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Ya, kasratul istighfari, memperbanyak istighfar, banyak istighfar, tajlibur rizqa, ini bisa menarik rezeki. Oh, siapa yang banyak-banyak istighfar, maka Allah akan menurunkan rezeki. Kalau udah bilang rezeki itu pikirannya jangan ya duit. Rezeki itu hanya duit aja. Nah, ini kalau ada ngomong rezeki aja, nanti duit aja, nggak usah kerja. Astagfirullah. Habis istighfar saja nanti ambil, kok gak ada duitnya Pak? Istighfar kok. Intinya duit. Rezeki itu tidak duit aja. Rezeki itu macam-macam. Ada rezeki yang berupa mudah, apa namanya, usahanya, ya itu rezeki. Ya, ekonominya bagus, namanya juga rezeki. Kesehatannya bagus, namanya juga kita dapat rezeki. Alhamdulillah kesehatannya bagus. Orang-orang pada kena corona, kita selamat, alhamdulillah. Rezeki namanya harus disyukuri. Ya, kenapa kita selamat? Karena kita masih mau istighfar kepada Allah. Orang kena penyakit gula, kita sehat, alhamdulillah. Orang kena penyakit apa yang susah jantung apa, kita selamat, alhamdulillah. Ini termasuk kita dapat rezeki dari Allah berupa usahanya lancar, itu juga rezeki dari Allah karena ekonominya bagus. Ya, ada lagi rezeki yang berupa ketenangan keluarga, jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang harmonis, itu juga rezeki. Coba kalau keluarga bermasalah melulu, sama istrinya berantem melulu, anaknya susah diatur, kan puyeng kita. Nah, kalau kita melihat ada keluarga harmonis, berarti itu baru dapat rezeki. Nah, kalau kita pengen keluarganya jadi keluarga yang harmonis, kesehatannya bagus, ya kan, usahanya lancar, ini dengan apa kita menebusnya, nyarinya? Hanya dengan memperbanyak baca istighfar. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, kerjaanku hanya bacaan. Yang saya sampaikan ini adalah sabda Rasulullah. Kalau udah Rasul yang ngomong, Rasul yang bersabda, maka pasti benarnya. Tinggal sampai yakin enggak gitu. Pokoknya kalau pengen keluarganya tentrem, pengen bisnisnya lancar, pengen kesehatannya bagus, setiap hari jangan kurang dari 1000 baca istighfar. Jadi kalau lagi di kantor Pak, lagi kerjaan, kalau bongong aja, mending istighfar. Terus akan membentuk dalam ini ya menjadi hati yang tenang. Kalau kita banyak istighfar, karena istighfar ini bisa mendatangkan rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa ketenangan, rezeki berupa kelancaran usaha. Karena ujian manusia itu berdasarkan berkali-kali 3. Ada yang diuji lewat ekonominya, ada yang diuji lewat kesehatannya, ada yang diuji lewat keluarganya. Ini pasti ya. Ya sudah saya contohkan berkali-kali, kita sering melihat ekonominya bagus, keluarganya bagus, kesehatan apa tuh, keluarganya bagus, ekonominya bagus, kesehatannya kurang bagus, kesehatannya bagus, ekonominya bagus, keluarganya kurang bagus. Itu semuanya ujian yang setiap manusia itu pasti mengalami seperti itu. Terakhir,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru minal istighfari. Aksiru, perbanyaklah kalian minal istighfari, membaca istighfar. Kenapa harus banyak membaca istighfar? Faman aksara, faman maka siapa saja orangnya aksara yang paling banyak membaca istighfar minhu dari orang tadi, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin, maka Allah akan menciptakan, Allah akan menciptakan pada orang tadi itu, ya, menciptakan apa? Min kulli hammin, aman dari rasa susah, wahammin dan rasa prihatin. Jadi kalau kita lagi susah, kita lagi prihatin kayak gini nih, kita kan susah nih karena nggak selesai ujian, udah 7 bulan 8 bulan ini masih nggak pergi-pergi, yang namanya kan corona ini nggak pergi-pergi, ya, kita jadi susah, jadi gelisah, jadi prihatin. Nah, ini obatnya salah satu adalah istighfar. Makanya kemarin saya katakan, usaha sudah kita lakukan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi malah tambah. Asalnya berapa ribu sekian, jadi tambah, datanya semakin tambah. Kenapa? Karena hanya mengandalkan usaha lahir. Sebagai orang iman, usaha tetap lahir batin. Usaha lahir ikuti anjuran pemerintah, usaha batin ya ditambah. Jangan hanya 3 itu selesai, enggak. 3 itu selesai belum cukup, itu baru usaha lah, itu teori kesehatan. Tapi kalau orang beriman ditambah, Pak, jangan hanya itu, jangan hanya 3, tapi ditambah. 3 tetap dilakukan, ditambah 2, salah satunya yaitu memohon ampun kepada Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah. Memohon ampun dengan baca istighfar. Masalah zikir bebas, membaca Quran, baca sholawat, silahkan memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir kepada Allah akan mendobrak pintu langit, ya. Allah akan membuka pintu langit, akan diturunkan ke bumi ini, maka bumi akan jadi aman sentoh. Amin Allahumma amin. Jadi banyak istighfarnya akan menghilangkan rasa susah, akan menghilangkan rasa prihatin. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga. Ya. Ini jadi salah satu hikmah fadilah istighfar yang hadis yang terakhir ini. Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang ada, ya. Kita banyak masalah, harus banyak istighfar. Insya Allah Allah akan ngasih jalan keluar. Allah akan ngasih solusi, ya. Karena semua masalah pasti ada solusinya. Semua penyakit pasti ada obatnya, ya. Dengan apa? Dengan istighfar. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang tanpa diduga. Ya, saat ini lagi sulit ekonominya, baca istighfar. Tahu dari mana? Insya Allah ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rezeki apa? Min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa diduga. Ya, demikian taklim kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, untuk keluarga
ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat masalah-masalah yang ada ini ya dengan baca istighfar ya. Jadi jangan sampai kita ini kurang dari 1000 istighfar. Kalau bisa minimal 100, kalau lebih ya, kalau bisa 1000 malah alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bersama astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahul kafir Rabbunal kafir basadnal kafir wajadnal kafir likulli kafir hafanal kafir waliman kafir alhamdulillah waliman kafir alhamdulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك إيمانا
Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq. Wassalamu alaikum